bagi saya ini hanya sebuah lelucon, sebuah parodi yang terjadi di suatu tempat dengan konteks yang lain sekali. Saya lebih tertarik untuk secara sosial dalam keberagaman kita bicara soal kemanusiaan, tentang perdagangan orang yang sampai hari ini tidak jelas, tentang kerusakan alam, tentang kemiskinan di sekitar kita, dan juga tentang pendidikan. Saya ingat suatu saat ada seorang yang membawa kepada saya sebuah surat kabar yang menulis dalam halaman depannya itu dengan judul Yesus beristri 5. Lalu dia marah-marah. Dia katakan, "Pastor, ini sebuah penghinaan agama yang sangat keji." Lalu pada saat itu saya bilang kepada sahabat saya ini, meskipun di majalah itu orang menulis Yesus beristri bukan hanya 5, 50 bahkan 500, saya tidak akan terpengaruh dengan berita-berita seperti itu, karena yang saya percaya itu adalah Injil dan segala ajaran para rasul, juga dogma-dogma gereja. Kita tidak mendasarkan refleksi iman kita dari berita-berita koran seperti itu. Maka kalau ditanya secara pribadi misalnya kepada saya tentang sejauh mana iman dan kepercayaan kita pada ajaran Katolik, saya akan katakan, meskipun di seluruh dunia ini menolak pribadi Yesus sebagai Tuhan, saya akan tetap percaya selama-lamanya sepanjang hidup saya. Karena iman dan kepercayaan kita tidak tergantung pada mayoritas dan minoritas. Iman adalah keputusan batin, di mana orang merasa bahwa apa yang dia percayai memberi berkat bagi perjalanan hidupnya. Para saudara, banyak di grup WA orang membahas tentang video ini. Membaca berbagai komentar seputar video seorang yang mengenakan pakaian serupa Bapak Paus berdansa dengan seorang perempuan muda. Dari video ini muncul beberapa hal di kepala saya. Pertama, secara pribadi saya anggap ini sebuah hiburan yang menarik karena saya tahu konteksnya. Dari kata-kata dan musik, sudah pasti ini terjadi di Amerika Latin. Walau saya tidak tahu persis di mana, namun hampir seluruh Amerika Latin ada kebiasaan di hari pesta tertentu mereka mengenakan kostum dari berbagai tokoh cerita novel, ada tokoh film, ada tokoh yang berpengaruh di negaranya maupun tokoh-tokoh dunia. Lalu mereka berparodi tentang tokoh-tokoh itu yang biasanya dibuat terbalik dari karakter aslinya. Misalnya, orang yang memakai kostum setan disandingkan dengan malaikat, lalu setan itu diparodikan sedang berdoa dan malaikat sedang mabuk. Yang kedua, bagi mereka ini adalah panggung untuk menyampaikan kritik sosial dalam bentuk candaan. Karena itu untuk konteks mereka, hal ini sangat biasa. Kita yang terlalu baper. Ketiga, spesifik tentang video yang sering dikatakan bahwa itu seorang uskup, maka saya ingin perjelas bahwa dari pakaian putih dengan topi putih atau istilah gereja itu namanya suceto, itu pakaian paus. Karena dalam gereja Katolik hanya paus yang memakai suceto putih, sementara kardinal itu berwarna merah, sementara uskup dan setingkatnya itu berwarna merah agak ke ungu. Nah, dari sisi pakaian saja sudah jelas itu adalah acara parodi dalam karnaval, karena di dunia ini hanya ada satu orang paus. Terakhir, pesan saya untuk orang Katolik. Kita beriman pada Yesus, sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kita tidak dipanggil untuk beriman pada simbol atau sarana-sarana material yang dipakai gereja untuk pewartaan. Dan salah satu sarana itu adalah seorang imam. Imam itu bagian dari sarana atau simbol gereja. Apa kita datang ke gereja karena dan untuk seorang imam atau untuk seorang pastor? Itu pertanyaan yang paling pokok. Maka saya mau katakan non santi cuia vocati, sed vocati cuia santi. Kita terpanggil bukan karena kita itu kudus, tapi kita terpanggil menuju kekudusan secara bersama-sama. Kita bersama-sama berjalan dalam jatuh dan bangun sebagai umat Allah yang sedang berziarah. Bukan hanya orang Katolik, tetapi kekudusan semua umat manusia menurut ragam pilihan dan kepercayaannya.
Karena ajaran gereja kita sangat jelas ya. Ajaran gereja kita itu sangat jelas mengatakan di luar gereja juga ada kebenaran. Jika Anda ke gereja karena dan untuk mencari seorang pastor, maka saya akan mengerti bahwa Anda pasti kecewa, malu, dan mungkin marah karena iman Anda masih melekat dan terikat pada simbol-simbol material itu. Kalau Anda ke gereja karena pastornya suka melawak dalam khotbah misalnya, agar Anda tidak mengantuk, maka sebaiknya Anda bisa duduk di rumah dengan segelas kopi menikmati film Dono, Kasino, dan Indro. Mereka itu spesialis terpanggil mengocok perut Anda. Jika Anda ke gereja karena pastornya berkhotbah dengan berapi-api dan Anda suka itu, maka pergilah ke gereja lain. Karena di sana kepuasan seperti itu akan Anda dapati, bahkan melampaui dari kebutuhan Anda. Tetapi jika Anda ke gereja karena Kristus yang mengundangmu untuk perjamuan suci, maka Anda tidak akan melihat seorang pastor di belakang altar itu. Karena saat itu dia bukan lagi manusia yang adalah sahabatmu, atau anakmu, atau adikmu, atau kakakmu, atau kenalanmu. Saat itu raganya yang penuh dosa telah dipantaskan Tuhan untuk memakai mulutnya, mulut seorang manusia yang kalian panggil Romo, untuk mengucapkan kata-kata paling sakral, penuh daya dan keajaiban. Inilah tubuhku dan inilah darahku, makanlah dan minumlah. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bagai sebuah pohon yang rubuh di tengah kampung, berita kejatuhan seorang pastor akan cepat menyebar dengan 1000 bumbu dan kata-kata sinis. Antara menikmati kejatuhan dan prihatin menjadi kabur. Karena memang besar tugas ini dan amat mulia panggilan, bagi umat sederhana tentu akan sangat kecewa. Di atas altar malaikat pun tidak diminta Tuhan untuk itu, saudara. Hanya seorang manusia biasa, anak dari sebuah keluarga yang dengan segala keterbatasannya mau menjawab ya pada panggilan yang tetap menjadi misteri sampai maut menjemputnya. Saudaraku terkasih umat Katolik dimanapun Anda berada. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih untuk semua bentuk perhatian dalam pujian maupun celaan, amarah maupun juga maafmu, kritik juga saran, baik langsung maupun tidak, termasuk semua candaan seperti dalam video yang beredar ini, disertai dengan semua komentar kalian. Satu yang pasti, kalian mengharapkan kesucian sama seperti setiap imam pun berjuang untuk itu. Maka bicaralah dengan dia, bukan menikmati pembicaraan tentang dia. Semua pastor tidak menetap, ia akan pergi ke tempat umat yang membutuhkan, juga termasuk akan pergi selamanya. Maka tolong siapkan anak-anakmu, didiklah mereka untuk menjadi penerus yang lebih baik, seperti yang semua kita inginkan, semua yang kita harapkan bagi gerejanya. Tuhan memberkati.